Salam Koperasi Indonesia. Oke, Dekopinda Kota Cilegon menghadiri musyawarah nasional Dewan Koperasi Indonesia di Hotel Mercure Jakarta pada hari Rabu 18 Desember 2024 sampai dengan 21 Desember 2024. MC Ramadini, Jody Nabrinata, Anastasia Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia tahun 2024. Rebranding Koperasi, mewujudkan asa cita menuju Indonesia Emas 2045. Wow. Luar biasa sekali. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. yang sangat bermasalah untuk perkembangan koperasi ke depan, terutama untuk rebranding koperasi menuju cita Indonesia Emas. Bapak Ibu, itu yang non Muslim, kami mohon monggo berdoa untuk sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Wa ya sahabat, teman Presiden ICE, Vice Presiden ICE, Presiden AKU ASEAN Cooperative Organization dan Presiden Angkasa Malaysia, Dato' Seri Abdul Fattah Abdullah dengan tim yang hadir di sini dari Malaysia. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dalam silaturahmi ini kita melaksanakan munas dengan agenda untuk memikirkan pembangunan koperasi depan lebih baik lagi dan lebih Bapak Sekretari Kementerian Bapak Ahmad Zabadi, yang bahagia, yang terhormat
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia di Kopi, Profesor Dr. Haji Nuruddin Khalid dan Ibu. Ini kira kalau di Indonesia saya kira panggil brother ataupun abang pada saya. Yang terhormat Ketua Dewan Nasihat di Kopi, pemerintah Indonesia kerana mengangkat martabat koperasi. Apabila koperasi diangkat menjadi satu kementerian. Keputusan pemerintah telah mengangkat koperasi menjadi satu kementerian, tidak digabungkan dengan kementerian lain. Ini membuktikan bahawa gerakan koperasi telah dianggap penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Ini selaras dengan pengiktirafan United Nations bangsa-bangsa bersatu. Kerana bangsa-bangsa bersatu sekali lagi, United Nations sekali lagi menjadikan tahun hadapan, yaitu tahun 2025 sebagai tahun koperasi antarabangsa. Ini membuktikan pentingnya peranan gerakan koperasi dengan tema Cooperative Build the Better World. Koperasi membina kesejahteraan sejagat. Dan saya percaya dengan langkah dan tindakan yang diambil ini membuktikan bahawa tanya juga kepada pengaruh dan peranan yang dimainkan oleh di Kopi menyokong pemerintah sehingga pemerintah mengiktiraf koperasi dan letakkan satu kementerian untuk koperasi. Tanya kepada di Kopi. Kerana untuk sekian kali saya suatu lebih kurang 10 tahun ya, Bapak Nuruddin di Kopi tidak mainkan peranan di peringkat antarabangsa. Di Kopi telah ketinggalan oleh kerana masalah-masalah yang hanya di Kopi saja tahu. Yang kita tahu amat-amat dekat sistem ataupun model koperasi dengan gerakan ekonomi Islam. Wa ta'awanu 'alal birri taqwa. Dia Bapak sebelah saya dia faham. Dia adalah rakan pada Bapak Presiden Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu gerakan dengan Angkatan Belia Islam. Jadi dia faham. Dan inilah saya berharap selepas ni di Kopi akan kembali semula menjadi anggota ataupun menjadi semula anggota International Cooperative Alliance. Dari sektor koperasi merangkumi semua sektor di seluruh kegiatan ekonomi, termasuk sektor kewangan, sektor kesihatan, sektor pendidikan, sektor perlanjungan. Jadi kita nak angkat supaya ASEAN sektor melihat sektor koperasi adalah sektor yang penting untuk dijadikan salah satu daripada instrumen pembangunan ekonomi di negara-negara ASEAN. Jadi saya harap Malaysia akan bawa Bapak Ahmad Datuk Seri Anwar akan bawa isu ini kepada kepimpinan peringkat ASEAN, dan saya berharap di Kopi menerusi Bapak Presiden Indonesia akan menyokong cadangan ini supaya menjadikan agenda koperasi adalah agenda penting, more important untuk pembangunan ekonomi di rantau. 17 program kelas, 8 program cepat, semuanya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, mari para fungsionaris, para pemimpin koperasi kita bangkit bersama dengan penjabaran pelaksanaan astra-cita Bapak Prabowo Subianto. Kita bangkit memperjuangkan cita, nilai, dan prinsip koperasi. Kita berperjuangkan tidak ada menjadikan koperasi sebagai sumber perekonomian nasional. Nilai apa yang kita perjuangkan tidak ada adalah keberagaman, dan prinsip apa yang kita perjuangkan adalah keberagaman. Kita demikian di tengah-tengah kehidupan ekonomi bangsa ini diwarnai oleh peran kapitalisme dan
pluralisme. Kita menawarkan kepada bangsa ini menjadikan koperasi sebagai pilar negara, sehingga insya Allah di tahun 2005 telah hadir di bangsa ini koperasi menjadi pelaku ekonomi negara. Kenapa harus koperasi menjadi pilar negara? Ada 5 hal yang menjadi bahasa kita. Yang pertama adalah koperasi memperkuat karakter bangsa, karakter manusia yang Pancasilais. Koperasi menjamin nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah koperasi menjaga dari ketahanan pangan dan ketahanan energi. Yang keempat, koperasi menjamin nilai-nilai kearifan lokal dan khususnya budaya dan kesenian daerah. Yang kelima adalah koperasi menjaga ekosistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita harus aktif sesuai dengan harapan cita-cita daripada Pak Menteri Koperasi, Pak Budi Ari, bahwa kita harus memperbaiki koperasi dan mana mencapai dari semua kemajuan koperasi hari ini dan di masa mendatang. Ayo koperasi, bangkitlah bersama Dewan Koperasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato ini saya beri judul Perjuangan Tanpa Akhir di Jalan Ideologi. Habis gelap, terbitlah terang. Amin. Koperasi adalah jawaban paradoks Indonesia Raya Presiden Prabowo Subianto. Itu proses Menteri Koperasi, judul Komite Senator, Andi Wali Samit, Wakil Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah. Yang saya hormati sahabat kita dari negara serumpun, Presiden ASEAN Kooperatif Organization, APO, Dr. Dato Abdul Fatah. Hilirisasi, hilangkan kemiskinan, SDA kita jangan menjadi murah dan jangan menjadi mudah. Semuanya yang bermuara adalah untuk memberdayakan, meningkatkan harkat martabat daripada ekonomi rakyat. Dan ekonomi rakyat pelaku utamanya adalah koperasi. Banyak peluang-peluang yang mesti ditangkap. Mudah-mudahan ke depan konsolidasi Dewan Koperasi Indonesia akan terus bisa kita bangun sehingga kita bisa menggerakkan daripada anggota kita, baik induk koperasi maupun koperasi primer maupun koperasi sekundер tingkat provinsi. Banyak sekali peluang. Sebuah contoh Bapak sekalian, ketika Bapak Presiden mencanangkan daripada makan gizi gratis, itu akan menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi. Karena semua itu juga arahnya kepada industri. Kita mesti paham bahwa Presiden telah mencanangkan pertumbuhan 8%, dan itu akan dicapai dengan 2 hal, yaitu ekspor dan investasi. Dan investasi harus kepada hilirisasi yang berwarna kepada industri. Nah, industri ini harus menjadi hal yang kita harus sebut. Koperasi harus betul bermain di sini sehingga kita bisa menjadi pelaku ekonomi nasional. Kita bisa menciptakan koperasi sebagai suatu berkelanjutan nasional. Yang terakhir, Pak Ses dan Bapak Ibu sekalian, Munas ini tentu akan membahas tadi dilaporkan oleh Mas Agung sebagai Ketua Penyelenggara yang telah menyampaikan beberapa hal bahwa kita memutuskan daripada hal-hal yang bersifat strategis. Tentu harapan saya adalah acuan kita adalah koperasi bela negara, di mana tahun 2045 kita mengharapkan di tengah-tengah 100 tahun perayaan Indonesia Merdeka, Indonesia Emas, koperasi sudah menjadi pelaku ekonomi nasional. Tentu itu harapan kita mereka itu rumusan daripada program strategi 5 tahun ke depan. Acuan adalah narasi yang ada dalam koperasi sebagai pilar negara. Silakan berurusan itu, langkah ke depan, masukkan program Asta Citanya Bapak Presiden sebagai implementasi yang merupakan salah satu implementasi daripada koperasi sebagai pilar negara. Yang kedua, Bapak sekalian, tentu akan memilih daripada pengurus. Nah, saya terus terang, jujur, ikhlas, insya Allah tidak akan menjadi ketua umum lagi. Saya tidak akan mencalonkan diri menjadi ketua umum, tapi saya tidak punya kekuatan untuk melarang daripada anggota mencalonkan siapapun.
dan kita tidak boleh menghalangi daripada hak demokrasi, daripada karena Dekopi ini ditentukan bukan oleh orang lain, ditentukan oleh para pemilik hak suara. Pemilih hak suaranya itu ada, pemilik hak suaranya adalah Dekopinda, Dekopinda dan Induk Koperasi. Terima lagi untuk Ketua Dewan Koperasi Indonesia, Bapak Nurdin Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPD RI, Bapak Tamsin Timbul. Yang kami hormati Bapak Datuk Sri Dr. Abdul Fattah Abdullah, Presiden of Angkasa, yang sekaligus Presiden of Asian Cooperative Organization ACO, yang saya hormati Ketua Umum Dekopi Bapak Profesor Dr. Nurdin Halid, yang saya hormati Ketua Pengawas Dekopin Bapak Mahdi Bahtera, meningkatkan daya saing koperasi, memperkuat keberlanjutan usaha, serta memastikan koperasi tetap menjadi pilihan utama dalam memberdayakan masyarakat. Melalui revitalisasi, koperasi diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan teknologi, serta memperbaiki tata kelola, pelayanan, dan keterlibatan anggota. Ketiga, penguatan tata kelola dan SDM koperasi merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi. Tata kelola yang baik tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Penguatan tata kelola di SDM koperasi bukan hanya memperbaiki kinerja internal koperasi, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi anggota dan masyarakat. Kedepan, penguatan tata kelola dan SDM koperasi diharapkan dapat meningkatkan koperasi yang lebih transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan anggota. Bapak dan Ibu yang kami hormati, target Kementerian Koperasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi dan perluasan sektor usaha koperasi. Partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota koperasi diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi mereka untuk mendapatkan layanan yang lebih baik seperti pembiayaan, pendidikan, keterampilan, hingga akses pasar yang lebih luas. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang bergabung dan berperan aktif dalam koperasi, diharapkan koperasi dapat lebih berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat kelas bawah dan usaha mikro, kecil, dan kultur ekonomi berbasis gotong royong, kesetiakawanan, dan kejujuran. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan koperasi yang lebih inklusif, modern, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Demikian hal-hal yang ingin dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah prosesi pembukaan dari Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia tahun 2024. Baik, inilah dia Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia 2024 resmi dibuka. Saya persilakan
dahulu Bapak Nurdin Hamid berfoto bersama dengan Bapak Ahmad. Gimana kabarnya Bang? Sehat walafiat. Batam, Batam. Selesai sudah acara pembukaan Munas Dekopin untuk hari ini, dilanjut besok di hari Kamis 19 Desember 2024. Salam Gerakan Koperasi.